Oke, jadi gue mungkin orang pertama ya yang buka seperti ini dan kira-kira detailnya seperti apa. Ini adalah data internal gue pribadi ya. Jadi ini bener-bener portofolio gue pribadi sebagai seorang manusia dan ini yang gue kelola sekarang ya. Jadi posisi gue punya Bitcoin di 67% ya, 0,93 di sini. Cash gue ada 16,44. Ini gue taruh di US Treasury ya. Gue ada saham Bank BCA ya 10,73% dari portofolio dan gue ada S&P 500 ya. Gue belinya dari London ya, CSPX. Jadi ini ada 4 ya. Jadi posisi gue tuh memang tidak terlalu banyak karena gue penganut simplisitas ya. Gue nggak perlu yang ribet banget. Gue selalu cari hal yang paling simple. Bitcoin sederhana, gue udah jelasin 1000 kali ya karena gue percaya ini adalah aset masa depan dan conviction gue masih kuat di sini ya, secara macro betting gue masih kuat. Cash itu simple ya, kalian tahu cash fungsinya untuk apa, didapat yielding 3,5%. Biasanya kalian tahu ya, bank paling besar di Indonesia, dan juga S&P 500, yaitu 500 perusahaan terbaik yang ada di Amerika. Jadi kalau kita lihat ya, year to date ya, tahun ini portofolio gue tuh mengalami drawdown. Jadi kita akan ngomong di 2026 ya, 2026 YTD ya. Jadi total portofolio gue tuh hilang seperempat ya. Tapi basically ini sebenarnya hitungannya paper loss ya. Jadi bedanya paper loss dengan realized loss ini adalah floating loss. Jadi karena gue belum cut loss dari posisinya, gue tidak mengambil, ibaratnya gue nggak pernah potong portofolionya, ini masih ada ya, dan masih ada potensi untuk bisa balik lagi. Tapi gue akan jelaskan pemikiran gue semuanya di sini. Nah ini kalau kita lihat, ini month to month ya, 2026. Jadi kita bisa melihat di sini kira-kira dari blended tadi portofolio gue kenapa akhirnya turunnya sekitar 25% ya. Kira-kira seperempat portofolio gue mengalami paper loss. Di Januari Bitcoin koreksi 9,9%, S&P 500 itu hijau ya. BCA itu koreksi 8%. Cash ya, ini kita pakai standar ya. Kita ambil kira-kira 3,5% per tahun, 1,6% selama dari Januari sampai Juni. Februari Bitcoin koreksi lagi dalam ya, S&P itu koreksi sedikit, biasanya koreksi dalam lagi, cash. Nah, kesalahan pertama gue adalah waktu itu gue pikir ini domestik dengan digital asset ya, ini domestik ya. Ini digital asset ya. Ini korelasinya tadinya gue pikir kecil, tapi somehow ya, tapi ini juga lucu ya, ini jarang terjadi selama sejarah manusia. Emas turun ya kan, saham lokal turun, Bitcoin turun, semuanya turun. Ini memang jarang terjadi, tapi seharusnya sebagai investor yang sudah berpengalaman, gue bisa antisipasi. Karena dari sini ada satu aset yang bagus, ya. Tapi sayangnya, gue posisi di sini ya sekitar cuma 5%. Ya. Jadi, dragging portofolio dalam. Ya. Kita lihat di sini, Maret, dia naik. Oke. Nah, ini ketika kalian ngalamin misalnya dari 67% sekian portofolio ini minus to plus di sini. Ini biasa orang kena namanya recency bias. Ya, jadi lu nggak akan pernah mau cut posisi sini karena lu pikir akan naiknya selalu pasti lebih tinggi. Nah, gue pun juga melakukan kesalahan yang sama ya. Gue kena recency bias di sini. Dan kalau kita lihat dari cash posisi gue sendiri, sebenarnya gue berharap gue adalah investor yang lebih bijak dan lebih prudent ya. Karena menurut gue, di posisi seperti krisis, kalau kalian pelajarin selama sejarah ya, mau dari banker zaman dulu seperti Jacob Fugger, dia itu ketika ada krisis, dia berani untuk ngambil tambang silver. Ya, orang-orang seperti Rockefeller, ketika ada krisis, perusahaan-perusahaan minyak ya, refinery oil yang lain dibeli sama dia. Justru krisis itu adalah kesempatan. Kenapa? Karena diskonnya jauh sekali. Kalau kita lihat ya, ini adalah ibarat saham terbesarnya Indonesia ya. Ini mengalami koreksi 33,4%. Sebenarnya kalau punya posisi cash yang lebih besar, ada bagusnya untuk masuk ketika diskonnya terlalu jauh gitu. Tapi karena cash gue itu depleting ya, kira-kira cuma sisa 16%, jadi gue tidak bisa melakukan terlalu banyak tactical trades yang lain gitu. Dan kalau kita lihat di sini April 0,2, Mei itu turun lagi, dan sekarang ya turun lagi 9%. Sedangkan kalau kita lihat winernya di sini cuma satu aset, yaitu S&P 500. Dia itu year to date selama 2026 justru naik 7,3%. Jadi Bitcoin turun 32,8, S&P turun 7,3, BCA turun 33,4%. Ya cash ya naik aja gitu ya. Jadi portofolio minus 25% di sini ya, berdasarkan weighting blended gue. Nah, di Bitcoin di sini apa sih yang terjadi sebenarnya? Gue waktu itu tidak melihat bahwa stretch-nya Michael Saylor, STRC-nya, itu bisa membuat dia untuk force selling Bitcoin-nya turun ya. Dan nanti kita akan lihat kira-kira outflow-nya besar sekali ya. Bitcoin dari fund-fund besar juga banyak sekali outflow yang besar.
Buat beberapa orang, banyak yang ngerasa, oh dia ketika saham pilihannya itu justru terbang, waktu itu kan BCA udah turun dari sekitar Januari, ya Januari, Februari, banyak mungkin orang-orang awam ya di pasar modal yang ngerasa, wah Bang BCA turun, saham gue ini enak, saham gue small cap, saham gue naik, tidak ada korelasinya. Tapi kalian salah besar, kenapa? Karena ini weighting dari indeks MSCI Indonesia ya. Jadi kalau fund seperti Edo itu akan masuk ke sebelah sini. BCA itu basically pegang 24,26% Indonesia. Jadi kalau kalian dilihat sama global, MSCI yang ngeliat Indonesia, itu 24% itu BCA. Ya. Jadi kalau BCA turun, satu negara ini turun. Ya. Itu cara pikirnya fun. Ya. Kalau orang bilang, oke, sell Indonesia, apa sih yang di-sell sama mereka? Yang di-sell sama mereka adalah ETF yang berbasis Indonesia. Ya, ketika mereka beli sebuah ETF ya exchange traded fund yang berbasis Indonesia, yang dijual akan dari konstituen dari MSCI ini. Oke, di sini ada BCA, BRI, Mandiri. Jadi kalau orang ketawa misalnya Big Bank ini turun ya, apalagi bank-bank Himbara turun, ini weightingnya ini udah berapa persen dari Indonesia ya? Cuman 1, 2, 3, 4, 5. Udah lebih dari 50% gitu. Jadi ketika saham-saham besar ini turun, jangan kira small cap kalian tuh masih akan naik. Mungkin sementara ya. Tapi semuanya akan turun. Kenapa? Karena flow dari asing akan hilang. Ini hilang dari BCA sendiri udah berapa? Mungkin 13-14 T ya. Hilang. Dan ini seharusnya sesuatu yang bisa gue baca. Ya, jadi kalau secara makro, gue melihatnya, gue betting waktu itu bahwa Bank Indonesia itu tidak punya pilihan lain ketika rupiah itu naik. Karena sebenarnya di saat inflasi itu justru tinggi, yang diuntungkan tuh bank. Ketika suku bunga itu naik, ya kan gue udah prediksi 50 basis points itu naik, harusnya bank itu naik. Tapi ini memang ada faktor domestik secara struktural di sini, ya. Jadi ada problem dengan kebijakan-kebijakan fiskal yang dilakukan di negara kita. That's why ini semua turun, ya. Karena kalau kita lihat sentimen dari asingnya juga sentimennya sangat jelek. Ini adalah salah satu hal ya yang gua baca ya di terminal gua, yaitu the big trade is to sell Indonesia. Jadi kalau kalian tanya sell Indonesia, itu sell MSCI Indonesia ya. Karena ini yang paling banyak indeks yang dipakai sama fund luar ya. Jadi ini Head of Research di hedge fund K2 Asset Management ya. Dia bilang dia udah jual posisinya semua di 2024, I have zero exposure to Indonesia ya. Jadi I won't give them an opportunity. Nah, kalau misalnya ngomong seperti ini, balik lagi, gue bukan ahli geopolitik, gue bukan ahli orang yang ngerti beginian secara dalam ya. Cuman menurut gue ini memang ada sebuah force ya dari dunia. Kalau kita lihat, kan gue adalah orang yang bisa melihat dunia secara objektif ya, dengan peta realitas yang akurat. Ketika banyak sekali kanal-kanal media yang sama ya, membilang hal-hal seperti ini, ya beberapa fund manager bilang hal seperti ini ada hal yang mereka mau lakukan gitu terhadap negara kita. Jadi, ini faktor yang menurut gue itu di luar dari kontrol ya. Jadi, apakah tesis gue itu salah waktu itu untuk membeli BCA? Itu bank terbesar di negara ini. Kan gue bilang tadi, itu 25% ya dari negara ini. Jadi kalau tanya Indonesia 25% tuh Bank BCA. Dan di sini kita bisa lihat ya, mereka itu OMDO atau enggak. Jadi kita bisa perhatikan di sini ya. Ini banyak yang dijualin ya. Jadi dijualin besar sekali dari Capital Group, dari Schroders, WBC Holding, Tero Price, Trust Limited ya. Jadi ini kita bisa melihat posisi mereka file debt-nya ya. Ini mereka keluar. Ini jumlahnya luar biasa besar ya. Posisinya ini hilang segini. 377,64 miliar, 20 miliar, 12. Ini market value-nya besar sekali teman-teman ya, yang kehapus dari BCA ketika mereka out. Ya, karena float-nya 42% ini kebanyakan investor asing ya. Jadi kalau kalian cuman baca kayak pakai apa namanya broker summary itu kalian nggak bisa melihat ya realnya siapa yang keluar. Tapi basically ini fund besar sekali. Kalau kalian tanya Capital Group tuh sebesar apa, kalian silahkan cari asset under management-nya. Ini mereka nggak cuma ngomong, ibaratnya mereka bener-bener buangin semua barangnya. Jadi ketika mereka buangin ya otomatis kita pasti mengalami penurunan secara negara. Karena waktu itu gue itu punya konsep di mana gue lebih suka ya udah gue sukanya capture beta dari market ya. Karena gue udah punya size uangnya cukup, gue nggak perlu untuk nyari ibaratnya alpha yang terlalu gimana-gimana. Karena high conviction play gue untuk naiknya tinggi, gue udah stick di Bitcoin. Kayak misalnya gue mau investasi di Amerika, gue nggak akan capek-capek untuk pilih Nvidia, untuk pilih Meta, untuk pilih Google, untuk gue pilih Palantir, gue pilih yang lain. Gue nggak mau ibaratnya stock picking gitu. Gue cukup untuk cari indeksnya. Nah, kenapa Indonesia pun gue nggak beli indeksnya? Karena indeksnya terlalu berat ya, teman-teman. Kalau S&P 500 kan mungkin 7% ada di Nvidia, tapi BCA itu 25%. Jadi gue pikir waktu itu ya udah,
Gue beli betanya. Jadi beli BCA tuh gue bukan membeli cuma satu perusahaan gitu, tapi gue beli betanya dari Indonesia. Kalau teman-teman tanya, mungkin kenapa cash gue 16% gitu kan. Ini ada konsep di keuangan yang namanya equity risk premium. Jadi equity risk premium ini apa? Equity risk premium adalah ketika kita berinvestasi ya di sebuah return, yaitu misalnya saham dan lain-lain, itu returnnya akan jauh di atas dari bonds ya secara rata-rata. Jadi kalau kita gambar grafik nih, misal kayak ini, saham tuh bisa begini, sedangkan bonds itu akan di sini dan cash itu akan mandek ya. Jadi cash itu ketika posisinya terlalu besar di portofolio akan ada namanya cash drag ya. Jadi cash kalian ketarik ketika portofolio kalian terlalu berat di cash, itu yang bikin posisi gue di 16%. Tapi kalau gue lihat dunia seperti ini, harusnya waktu itu posisinya lebih dekat ke 20-25%. Ya. Dan di sini kesalahan terbesar gue adalah gue underestimate ya. Ketergantungan saham lokal kita terhadap sentimen dari global. Ya. Jadi kalau waktu itu gue mungkin lebih pintar, yang gue lakukan adalah gue nggak pick domestic equity, tapi gue pilih mungkin South Korea ya waktu itu naik tinggi sekali, atau Taiwan, atau mungkin Japanese ya. Jadi negara-negara di Asia tapi mungkin negara-negara yang lain. Tapi nggak apa-apa ya, kita ini nasionalis dulu di sini. Jadi kalau kalian lihat portofolionya ini monthly ya, monthly percentage return by asset, ini kan Bitcoin ini pas dia naik kemarin ya. Portofolio gue nge-swingnya seperti ini. Jadi Januari itu turun, Februari kena bantai, Maret naik sedikit, April ya. Dan ini mungkin yang masih tahan gue adalah posisi cash dan S&P 500 gue yang sekitar mungkin jadinya 21% ya dari portfolio. Tapi 67 gue itu swingnya naik turunnya jauh ya. Dan ini gue sebenarnya nggak saranin untuk semua orang melakukan hal ini. Kenapa? Karena yang gue sarankan untuk teman-teman yang baru mulai adalah kalian harus diversifikasi resikonya. Jadi misalnya simple, kalian kalau misalnya mau tanya gitu, oh bikin portofolio yang lebih ideal untuk pemula itu seperti apa? Kalian tinggal bikin misalnya, kalian mau cari 7 aset nih misalnya. Ya, misalnya BCA, kalian mau apapun ya, B, kita ngomong C, D. Ini kalian kumpulin sampai 7, terus 30% kalian pegang di cash ya, bisa seperti itu. Ini simplifikasinya. Jadi ketika kalian bikin portofolio yang quote-on-quote kayak gue bikin ya, concentrated ya. Nah, tapi gue ada alasannya kenapa gue bikin portofolionya concentrated. Volatilitasnya akan tinggi. Ya ini kalau kita lihat by grafik chartnya seperti ini, gue bikin di Excel ini ya. Jadi jauh, turunnya swingnya jauh. Dan ini menurut gue semua fund manager pasti kena ya, karena balik lagi, apalagi fund manager di lokal, ketika 24% ya bobot sebuah saham yang ada di MSCI turunnya kayak begini, ini nggak mungkin ada reksadana saham yang untung di negara ini, nggak mungkin gitu. Semuanya pasti mengalami penurunan ya, karena semua sahamnya basically turun. Karena ketika kalau kalian adalah fund manager, kalau misalnya kalian kelola reksadana isinya 2 triliun, kalian nggak bisa ya beli masuk barang-barangnya small cap tuh susah, paling cuma sedikit. Mostly kalian harus beli barang-barang tadi yang ada di indeks ya, antara BCA lagi, Mandiri lagi, BRI lagi, Telkom lagi, ya isinya kan sama-sama semua. Ya kalau kalian cari top fund yang besar-besar, itu isinya more or less sama. Jadi pasti harusnya mereka semua juga mengalami kerugian. Dan gue pun selalu stick ke circle of competence, di mana gue lebih gampang untuk say no gitu. Gue bukan orang so pintar. Ketika ada orang bilang ke gue, oke ini ada perusahaan seperti ini, gue cepat untuk bilang, oke gue nggak ngerti dan gue nggak mau tahu. Gue punya circle of competence gue ngerti perbankan sangat dalam, gue ngerti tambang sangat dalam. Tapi kalau ditanya, oh ini ada saham yang ini, logistik seperti ini, sorry, gue nggak ngerti gitu. Dan gue nggak pernah invest di apa yang gue nggak ngerti. Karena investasi itu kita kayak main baseball, tapi kita nggak harus pukul semua bolanya. Bolanya dibiarin aja lewat ya. Sama, mau di digital asset juga misalnya ada kripto ini yang bagus baru-baru. Oh, sorry, gue nggak ngerti itu. Ya, gue mau invest di apa yang gue ngerti, gue ngertinya Bitcoin, gue ngerti yang dalam. Atau misalnya di Amerika, ada orang-orang yang hebat, ya kan, yang invest di banyak perusahaan-perusahaan energi berbasis AI, misalnya Bloom Energy, dan lain-lain. Gue bilang, gue nggak ngerti, gitu. Gue mau invest di betanya aja, gue mau invest di S&P 500, simple aja. Nah, jadi kalau kalian mau lihat alokasi gue, mungkin kalau di pie chart seperti ini ya. Jadi ini mayoritas di aset yang volatilitasnya sangat tinggi. Jadi kalau kita mau ngomong dari Sharpe ratio, atau mungkin Sortino ratio, risk adjusted return, ini nggak terlalu optimal gitu. Karena portofolio gue tuh akan nge-swing ya, di antara Maret dia begini, terus April dia begini. Jadi begini ya, volatilitasnya high fall. Nah ini, dan ini bukan untuk semua orang ya. Tapi kenapa gue ambil seperti ini? Karena misi hidup gue adalah untuk bikin sebanyak-banyaknya uang untuk bisa gue bagikan sebelum gue mati nanti. Ya, jadi tujuan hidup gue dan tujuan hidup kalian mungkin berbeda. Kalian mungkin cari uang untuk sekedar bisa makan, untuk bisa bayarin keluarga. Kalau gue itu semua udah lewat dari 10 tahun yang lalu.
Ya, jadi yang gua cari sekarang tuh adalah apa? Yang gua cari adalah maximize ya. Jadi gua nggak apa-apa volatil gini, tapi kalau kalian hitung ya rata-rata, ini kalian misalnya Bitcoin ya, kita ngitung kasar. CAGR-nya ekspektasi gue mungkin 20%. Cash ya 3% ya kan. Jadi asumsi CAGR, ya bisa salah bisa benar. BCA itu historical 11%. S&P kita anggap kita turunin lah 9% ya. Ini kalau dihitung blended semua itu bisa sekitar 18% ya. Jadi dengan total uang yang gue punya 18%, kalau gue compound dari umur gue sekarang kan 25 tahun ya. Sampai mungkin ya 75 tahun gitu kan. Karena balik lagi, long term investasi gue ini for 50 tahun ya. Jadi gue bukan orang yang mikir untuk besok, gue bukan orang yang mikir untuk minggu depan, gue pikirnya untuk 50 tahun ke depan, ketika ini jadi nanti dana abadi gue, nanti gue bisa bikin banyak sekolah, gue bisa sejahterakan banyak orang. Jadi 50 tahun horizonnya. Kenapa gue ambil seperti ini? Karena kalau teman-teman ngerti konsep dari uang, ya, uang itu punya ibaratnya utility value, ya. Jadi kalau misalnya uang, ya, ini kita coret-coret dulu ya. Nah, kita anggap kalian punya pizza deh kayak ini, ya kan? Ini namanya marginal utility dari uang. Ketika kalian punya pizza, kalian lapar banget. Kalian orang paling lapar di dunia. Kalian makan satu, ya kan, pizzanya. Masih lapar, makan dua. Masih lapar, makan tiga. Oke. Ini value-nya misalnya kita kasih nilai skor 1-10. Ini value-nya 10 nih, ya kan? Pizza pertama enak banget. Pizza kedua tuh ya enak gitu kan, karena belum kenyang banget 80. 8 kita kasih ya nilainya. Pizza ketiga kita kasih ya mungkin udah 4 nih. Udah mulai kenyang. Ini pizza keempat itu berapa? Kalau dipaksa makan tuh jadi 1 karena dipaksa makan. Pizza kelima tuh jadi 0 ya. 6 0 0 0. Uang tuh sama. Ya, jadi ketika lu udah bisa basic needs nih, misalnya ini kan basic needs nih, kalau kita lihat dari piramida Maslow gitu kan. Kita bisa makan, ya kan, bayaran orang tua dan lain-lain. Oke, 10 nilainya. Bisa beli mobil yang kita mau, bisa beli jam yang kita mau, 8 nilainya. Bisa travelingnya, 4. Tapi ada limitnya gitu. Uang pun di spend tuh ada limitnya. Jadi, karena gue tahu konsep ini gue tuh udah di 0. Jadi gue nggak peduli, gue mau ngambil volatilitas yang tinggi sekali, ya kan gue berani bikin seperti ini. Kalau ini kan cash nih. Ini BCA, ini S&P. Harusnya kan kalau misalnya yang bener nih S&P-nya sampai sini nih, ya kan? Nah, gini, S&P sampai sini. BCA kecilin nih, set gitu kan. Terus ini mungkin beli FTSE Developed Market, ini beli MSCI Emerging Market EEM gitu kan. Harusnya seperti itu, dan Bitcoin-nya segini nih. Nah, Bitcoin segini aja nih. Jadi kalau kira-kira mau bikin portofolio yang optimal nih, gue ajarnya seperti ini. Tapi itu blended CAGR nggak akan 18, itu akan sekitar 11,5. Dan bedanya ya, deltanya dari ini jauh sekali ya. Jadi ketika jauh ini yang bisa bedain antara gue bisa bikin nanti ke depannya 300 sekolah atau cuma 30 gitu. Jadi ini adalah resiko yang gue bisa cari ya. Jadi ada betting system yang namanya secara matematis adalah Kelly criterion. Jadi lu harus bet berapa per bankroll yang lu punya. Nanti mungkin gue akan bikinin video sendiri tuh cara hitungnya seperti apa. Cuman gue nggak pengen bahas hitung-hitungan teknis di sini karena kan udah banyak ya gue bahas di video-video sebelumnya. Gue mau kasih gambaran kalian terhadap gimana sih caranya kita bisa melakukan portfolio construction. Nah, ini kita lihat juga ya, ini IBIT US Equity, ini barang-barang yang keluar, nih ada yang jual sampai 0, Alaria Administration ini jual sampai 0, Bitcoin, Millennium ya, ini Easy Englander jualan juga, Jane Street juga jualan, ya, Capula Management jualan sampai 0 posisinya, Schoenfeld Strategic Advisor jualan juga, jadi Bitcoin pun banyak yang jualan, ya. Dan ini adalah macro swing, ya. Karena di saat ini semua tadi turun, gue bilang tadi Bitcoin turun 30%, BCA turun 30%, ada barang yang naik, S&P ya. S&P itu naiknya 7,5% tahun ini. Jadi kalau teman-teman lihat uangnya dari mereka kan harus muter uang ya. Jadi dari beli Bitcoin ketika dia untung Maret dia buangin semua, dia jualan gitu loh ya. Kita bisa lihat nih bulannya bahkan kan. Nah, jadi kalau kalian tanya Maret tuh siapa yang buang, kita bisa tahu nih. Millennium Management ya, tanggal 31 dia jual 31. Filingnya barang nih, memang telepon-teleponan sana kita buang barang gitu kan. Jadi uang itu selalu berputar. Jadi ketika mereka beli dari IBIT ya kan, mereka akan putar uangnya. Misalnya mereka beli ke Vanguard punya S&P 500. Mereka pindahin duitnya. Maret untung tadi 30%, thank you bye-bye dibuang gitu.
Nah, itu harusnya gue juga bisa trim posisinya sedikit, misalnya 2, 3%, 4%, 5%. Untuk apa? Untuk tebelin cash-nya. In case apa? In case ada opportunity, ya. Opportunity itu apa? Misalnya biasanya dikasih 4.000, ya gue hantem pakai cash gitu kan. Atau misalnya dikasih 3.000, hantem pakai cash ya. Jadi, penting sebenarnya untuk melakukan, ya kadang rebalancing. Tapi balik lagi ya. Karena gue kena kemarin yang namanya recency bias ya. Jadi ini adalah bias psikologi ya. Penting untuk kita belajarin psikologi kita sendiri di market itu seperti apa. Dan balik lagi ya, gue manusia gitu. Kalian kalau mikir, oke, gue mungkin kayak wonderkid yang nggak pernah salah, nggak pernah bisa melakukan kesalahan. Jawabannya salah ya. Gue 2017 hampir hilang semua duit gue. Gue 2019 kena juga sebelum gue dapat jackpot di COVID. Sekarang pun ini tapi dari 2020 sampai 2026. Ini tahun pertama di mana gue mengalami paper loss. Ya, makanya gue bilang ini kesalahan terbesar investasi gue. Karena biasanya gue untung terus gitu. Dari 2022, ya ketika Bitcoin masih 16.000. Kenaikan Bitcoin gue ketika gue beli 16.000 itu kan gue publish ya di semua sosmed. Itu naik sampai 600%, ya sampai 120.000. Tapi apa yang gue lakukan? Gue tidak melakukan rebalancing. Padahal gue udah ngomong ke kalian semua bahwa topnya itu, gue udah ngomong di borong Bitcoin dari 2 tahun lalu, topnya itu 2026 awal. Gue bilang itu akan ada bear market, tapi guanya sendiri nggak rebalance gitu. Kalau kalian tanya pun, ya, nggak akan ada analis yang prediksi bahwa dropnya akan sejauh ini, ya. 39% dari Januari peak-nya. Ini pasar modal kita. Memang akan ada force major seperti ini, ya. Hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Kenapa? Karena pada saat gue syuting ini rupiah 1800. Gitu. Sesuai dengan apa yang udah gue bilang. Tapi gue pun tetap masih melakukan kesalahan berinvestasi. Ya mungkin gue cita-citanya suatu saat jadi patriot gitu kan di negara ini. Jadi ketika asing ada yang jual, gue masih pegang barangnya, masih setia gue sama negaranya. Karena gue percaya dalam 10 sampai 20 tahun lagi ini akan jadi negara besar ya. Dan kalau gue sampai salah pun ya nggak apa-apa ya, 10% dari portofolio. Kalian harus ingat bahwa kekayaan itu bisa datang ya, bisa datang dan hilang secara sekejap ya. Ini ketika retail euforia, kalian harus tahu, di saat 2025 ini ya, ketika banyak sekali influencer, retail Indonesia itu lebih besar dibanding fund lokal. Ya. Kalian harus tahu, flow-nya itu lebih besar. Jumlah uang rupiahnya, triliunannya, lebih besar retail yang mencet dibanding fund manager lokal. Makanya fund manager lokal banyak yang nggak bisa gerak. Karena yang naik itu barang-barang retail semua, mereka nggak kebagian barang. Ya, mereka harus beli lagi tadi, yang gede-gede lagi. Karena mereka harus bisa jual. Ya. Ketika misalnya ada redemption, mereka harus bisa jual. Sedangkan orang-orang retail ini mereka beli. Tapi gue bilang kekayaan itu kadang semu, ya. Jadi naik lalu hilang. Penting kita untuk memiliki humility, ya. Kita ngerti market, kita jadi orang yang lebih humble untuk belajar gitu. Bahwa waktu sama, ya ketika Oktober gue juga mengalami hal yang sama. Ketika Oktober 2025 Bitcoin 120.000, kalian bayangin dengan jumlah presentasi gue sekitar tadi berarti 70% gitu kan di Bitcoin. Rasanya seperti apa? Gue rasa seperti orang paling pintar di dunia, gitu. Walaupun gue bilang ke semua orang ini peak, tetap aja egonya tuh nggak bisa untuk mau ngetrim itu susah, gitu. Karena gue ngerasa gue stuck di bias gue, yaitu gue sangat percaya dengan asetnya. Jadi penting untuk kita nggak cuma punya kepintaran ya, tapi di investasi itu sebagai seorang investor, kita harus punya karakter juga. Kita harus punya karakter, kita harus juga punya kerendahan hati. Nah, kita akan sekarang bahas ya, dari terakhir kan kita udah bahas ya kerugiannya seperti apa, kita akan bahas forecastingnya ya. Ini forecasting model ya, model yang gue bikin di Excel. Oke, kayak seperti gue bilang tadi ya, kita asumsi Bitcoin CAGR 20%, cash itu US Treasury 3,5%, BCA itu kita anggap tadi 11,5, kita bilang 12% sini, dan S&P itu 10,5. Dengan alokasi yang gue lakukan, dalam 10 tahun ya, portofolio gue akan naik 4,91 kali ya. Jadi akan naik 4,91 kali. Kenapa gue berani untuk ngambil resiko volatilitas yang tadi? Karena volatilitas itu adalah harga dari resiko. S&P itu pernah drop berkali-kali ya. Kalau kalian bilang Nasdaq sekarang naik, Nasdaq itu dari peak-nya tahun 2000 itu butuh 16 sampai 18 tahun untuk recover ke balik modal nih. Ya. Jadi kalian nggak bisa bilang, oh enak dia pegang Bitcoin udah lama. Mungkin 10 tahun lagi ketika diputer, akan ada orang yang ngomong, oh enak dia beli Bitcoin udah lama. Tapi mereka nggak nyangka ketika volatilitasnya narik, portofolio kalian turun kayak begini terus bisa naik lagi. Karena untuk mengejar outsize return yang besar, kalian harus mengambil resiko yang lebih besar. Ya, jadi return ya dengan resiko ini adalah hal yang harus nempel gitu. Kalian nggak bisa mau dapat returnnya 20% dengan resikonya nggak ada, ya. Itu skema Ponzi kalau seperti itu, nggak ada, ya. Return yang tinggi itu pasti ada resiko. Kalau kalian nggak mau resiko, kalian ambil cash, ya. Return yang tidak ada resiko itulah 3,5%.
Kalian tapi tanya, oh obligasi pemerintah 7%, ada resikonya. Gitu. Makanya ada credit rating, ada yang bilang itu triple B, triple A. Ya. Jadi jawabannya adalah semua itu beresiko. Lu mau nggak resiko sama sekali 3,5%, tapi uang lu dimakan sama inflasi. Ya. Jadi mau nggak mau lu harus berinvestasi gitu loh. Tinggal pilih mau returnnya kira-kira yang seperti apa ya. Lu mau BCA nih, ini kan rata-rata tahunan kan? Ini rata-rata dari awal, inception-nya itu 12%. Cuman tahan nggak lu ketika turunnya 33%? Ya. Nah itu pertanyaannya, cut loss nggak lu ketika turunnya 33%? Gue Bitcoin pun pernah ditarik kan? Berkali-kali ya, gue invest sudah 3 siklus, ditariknya berkali-kali gitu. Turunnya drastis ya, dari April 2024 turun, sekarang mengalami penurunan lagi. Ketika nanti siklusnya 2027-2028 dia naik, 2029-2030 dia turun lagi. Itu memang siklus ya, dan market tuh seperti itu. Kalau ini gampang, ya, nyari uang seperti ini gampang, semua orang jadi orang kaya. Kalau ini ilmu yang dimiliki oleh semua masyarakat Indonesia, semua orang bisa jadi kaya. Tapi jawabannya nggak banyak yang mau belajar, nggak banyak yang mau ngerti, dan nggak banyak yang punya knowledge ya, punya pemahaman, punya ilmu untuk bisa mengerti cara connect dots-nya seperti apa. Jadi kenapa gue berani mengambil ya paper loss sekarang 25%? Karena target gue dalam 10 tahun gue mau 4,91 kali ya kenaikan dari portofolio gue. Ya ini by gue umur 35 ya gue akan punya uang sekitar ya 5 kali dari uang yang gue miliki sekarang. Tapi itu balik lagi, asumsi. Bisa jadi gue salah semua, bisa jadi nggak 20%. Ya bisa jadi nggak 12%, 10,9. Dan ini bukan portofolio untuk ditiru, ini punya gue pribadi. Dan gue buka secara telanjang untuk kalian semua di sini, dan gue harap kalian bisa menghargai apa yang gue sharingkan hari ini.